Salam sehat semuanya. Saya Bayu Eka Juliansyah, akan menjelaskan tentang logiko-hipotiko dan verifikatif. Jadi apa yang dimaksud tentang logiko-hipotiko dan verifikatif? Logiko-hipotiko dan verifikatif merupakan beberapa cabang ilmu filsafat yang saling berhubungan dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting? Karena ini akan membantu kita untuk menghadapi masalah kehidupan dan membuat kita membuat keputusan yang matang sebelum bertindak. Lalu bagaimana penjelasan tentang logiko-hipotiko dan verifikatif ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah logika. Mungkin kita sering mendengar tentang logika, tapi apa yang dimaksud dengan logika ini? Dan bagaimana sejarah tentang logika ini? Siapakah yang memulainya? Jadi logika dimulai sejak Thales pada tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Berpikir atau menalar adalah kegiatan akal budi manusia untuk mengolah pengetahuan yang kita terima melalui panca indera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran. Berpikir menunjukkan suatu bentuk kegiatan akal yang khas dan terarah. Dalam kategori ini, hasil lamunan dan hayalan tidak termasuk kegiatan berpikir. Suatu pemikiran dikatakan tepat dan jitu bila dilakukan dengan penganalisaan, pembuktian dengan alasan-alasan tertentu dan adanya kaitan antara yang satu dengan lainnya. Pemikiran yang demikian disebut dengan logis. Misalkan kita ambil contoh dari kehidupan nyata, sebuah bangunan tinggi yang memiliki puluhan lantai yang bertingkat. Bagaimana caranya sebuah bangunan bertingkat itu berdiri kokoh dan tidak roboh? Jika kita berpikir menggunakan logika, tentu saja bangunan tersebut kokoh dan kuat karena memiliki pondasi yang dirancang agar kuat menahan tingginya bangunan tersebut. Dan bangunan tersebut tentu dibuat menggunakan mesin dan mekanisme bangunan yang sangat canggih dan efisien untuk menopang kekokohan bangunan tersebut agar tetap kokoh berdiri selama puluhan hingga ratusan tahun. Dan di zaman sekarang tidak sedikit bangunan yang dirancang agar kuat menahan gempa dan angin topan. Itu suatu contoh pemikiran menggunakan akal dan suatu contoh pemikiran yang logis. Bangunan tersebut sangat kuat karena pondasi dan mekanisme bangunan yang sangat canggih, bukan karena cerita tahayul yang dibuat agar kita berpikir bahwa bangunan tersebut kuat dan kokoh karena adanya mantra serta pengorbanan nyawa. Jadi seperti itulah penjelasan singkat tentang logika. Yang kedua adalah hipotiko atau hipotesis. Hipotesis adalah susunan dua kata yaitu hupo dan tesis. Hupo mempunyai arti, sementara atau lemah kebenarannya, sedangkan kata tesis sendiri memiliki arti pernyataan teori. Dengan demikian maka pengertian hipotesis ini adalah pernyataan sementara yang nantinya perlu dilakukan uji kebenarannya. Hipotesis ini adalah sebuah dugaan yang sifatnya sementara terhadap masa yang diangkat, karena jawaban tersebut hanya dilandaskan kepada teori yang valid, ataupun terhadap logika berpikir yang belum dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Intinya hipotesis mempunyai makna yang sangat sederhana yaitu, jawaban sementara, dugaan atas hasil penelitian, ataupun perkiraan pasca pengujian, sehingga hipotesis ini menjadi sesuatu yang penting yang harus dipaparkan dalam penelitian guna menghasilkan penelitian yang baik serta bisa membangun teori apabila perumusan hipotesis tersebut dinyatakan benar. Contoh sederhana dari hipotesis ini adalah, misalkan kita pergi berjalan-jalan lalu melihat rumput di taman basah, lalu muncullah di benak kita beberapa hipotesis atau beberapa dugaan, bahwa rumput yang basah ini karena diguyur hujan, atau jika bukan karena hujan pasti karena disiram oleh petugas taman. Namun ini hanyalah dugaan sementara yang belum pasti kebenarannya. Bisa saja rumput basah ini karena embun pagi yang belum mengering, atau contoh lain dari hipotesis yaitu saat hari sedang mendung, dan kita menjemur pakaian, pasti akan muncul praduga di benak kita bahwa sebentar lagi hujan karena awan mendung yang sangat gelap. Namun ini hanya dugaan sementara yang belum pasti kebenarannya. Lalu kita pun mengangkat jemuran tersebut. Akan tetapi setelah kita angkat jemuran kita tadi ternyata tidak jadi hujan karena awan mendung tadi hilang. Nah seperti itulah penjelasan singkat dan contoh sederhana dari hipotesis ini. Yang terakhir adalah verifikatif. Verifikatif merupakan langkah lanjutan dari hipotesis atau dugaan sementara. Verifikatif adalah metode atau proses untuk menguji kebenaran, membuktikan, atau memvalidasi suatu hipotesis,
teori, atau pengetahuan yang sudah ada dengan mengumpulkan data dan fakta nyata, seringkali menggunakan analisis statistik untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah suatu pernyataan atau temuan didukung oleh bukti nyata di lapangan, menjadikannya bagian penting dalam penelitian kuantitatif dan sosial untuk menguji teori. Apabila dugaannya benar maka dugaan tersebut telah terverifikasi. Kita ambil contoh dari hipotesis tadi yang dimana kita menduga bahwa rumput basah karena terguyur air hujan, atau karena disiram oleh petugas taman. Saat kita membuat dugaan tersebut sembari berjalan melewati rumput itu dan ternyata memang benar rumput tersebut basah karena disiram oleh petugas taman, karena kita sedang melihat petugas taman yang menyirami rumput tersebut agar tetap subur, maka hipotesis atau dugaan sementara kita tadi telah terverifikasi atau memang benar adanya. Ini merupakan penjelasan singkat dan contoh sederhana mengenai verifikatif, dan juga ini merupakan penjelasan singkat mengenai tentang logiko-hipotiko dan verifikatif. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada ucapan dari saya yang kurang berkenan saya mohon maaf.